Yesus Kristus yang bertahta di dalam kerajaan surga. Puji Tuhan, terpuji-pujilah Tuhan. Haleluya Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami, melihat keberadaan anak-anak-Mu, kekasih-kekasih jiwamu. Saat ini berbicaralah Engkau ya Tuhan, melalui kehidupan kami hamba-Mu. Bubuhkan lidah hikmat, lidah kuasa, lidah urapan yang kuat dari tahta Allah, mengalir memenuhi tubuh jiwa roh hamba-Mu. Haleluya. Setelah kami mendengarkan firman-Mu, juga kami memperingati pengorbanan-Mu di Bukit Golgota. Engkau menyerahkan tubuh, jiwa, dan roh-Mu. Engkau merelakan kedua tangan-Mu dipaku, kedua kaki-Mu Engkau relakan untuk dipaku di kayu salib yang kasar. Lambung-Mu ditusuk dengan tombak, mahkota duri dikenakan di kepala. Cambukan tentara Romawi yang sangat kejam saat itu. Oleh bilur-bilur yang berdarah, segala dosa-dosa umat-Mu diampuni. Segala sakit penyakitnya disembuhkan oleh kuasa bilur-bilur Yesus Kristus. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan.
pertolonganmu Engkau turunkan saat ini. Berbicara Engkau. Haleluya, kami siap untuk mendengar. Kami siap menjadi pelaku firman-Mu. Kami hamba-Mu siap Engkau pakai saat ini. Para malaikat-Mu berkemah di sekeliling kami untuk menjaga, menciptakan rajut aling perlindungan dalam ibadah ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur bisa berkumpul bersama-sama. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tema yang akan kami sampaikan, saya sampaikan, yaitu bangkit dari kematian dalam Kristus. Jadi bangkit dari kematian dalam Kristus. Kita akan membaca di dalam Efesus pasal 2. Suratan Efesus pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Efesus pasal 2 ayat 1 sampai ayat 6. Semuanya adalah kasih karunia. Kami dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Ya, terus. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Amin. Saudara, ini firman. Temanya adalah bangkit dari kematian dalam Kristus. Mati, tapi firman mengatakan ada kebangkitan di dalam Kristus. Tetapi yang kita dengarkan dalam pembacaan ini, kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Secara fisik masih hidup, tetapi jiwa dan rohnya, hubungannya, komunikasinya dengan Allah, Tuhan pencipta alam semesta, itu terputus. Jadi dosa yang melanggar firman itu membuat jiwa roh kita terputus hubungannya dengan Allah. Tetapi firman ini mengatakan, oleh karena kasih karunia, kamu sekarang hidup di dalam Kristus. Amin. Hubunganmu dengan Kristus, dengan Allah pencipta alam semesta, itu dihidupkan kembali, dihubungkan kembali. Yang tadinya perseteruan dengan Allah, lawan kebenaran, memberontak kebenaran, sekarang oleh kuasa darah Yesus Kristus itu dihapus. Di dalam darah itu ada kehidupan.
Sebab itu dia mengorbankan tubuh, jiwa, dan rohnya. Supaya kita yang percaya kepada pengorbanan Yesus Kristus di Kalvari sekitar 2000 tahun yang lalu, supaya tubuh, jiwa, dan roh kita terpelihara oleh Tuhan. Jiwa roh kita dihidupkan kembali, diperdamaikan lagi dengan Allah. Amin. Diperdamaikan. Sebab itu Injil Yohanes pasal 1 mengatakan dia itu datang kepada milik kepunyaannya, tetapi milik kepunyaannya tidak menerimanya. Tetapi bagi dia yang menerima, bagi orang yang menerimanya, diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Amin. Diberi kuasa hidup kembali hubungan kita dengan Sang Pencipta. Hidup. Dia itu maha kudus, dia itu maha sempurna, dia itu maha segalanya. Dia hadir di tengah-tengah kita. Yang selalu datang kepada Tuhan itu bukan orang benar, tetapi orang-orang yang mengalami kesesakan hidup, yang mengalami kegagalan hidup, yang mengalami hidupnya mengalami himpitan. Yesus mengatakan, marilah kepadaku, hai semua yang letih lesu dan berbeban berat. Yang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Maka jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Amin. Mendapatkan ketenangan. Jadi orang-orang yang dipanggil itu adalah orang-orang yang memiliki beban berat, beban karena dosa. Yesus tidak menolak, justru Yesus memanggil. Ayo datang kepadaku. Aku akan melepaskan beban itu. Aku akan menghidupkan kembali hubunganmu dengan Allah Bapa yang di surga. Sekarang saudara, kalau ayat ini dibacakan, pasti Tuhan itu punya maksud dan rencana yang sempurna untuk kita. Kita ikuti pemberitaan ini. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Dihidupkan bersama-sama dengan Kristus. Kematiannya menghapus dosa-dosa kita. Kuasa kebangkitannya menghidupkan iman kita. Roma pasal 8 ayat 11. Ini saudara yakini, jika roh Dia yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati diam di dalam kamu, Dia pun akan menghidupkan tubuhmu yang fana. Amin. Ini ada dua makna. Dihidupkan, dipelihara selama kita masih ada di bumi ini. Kalau seizin Tuhan, ada yang dipanggil Tuhan, nanti di saat Tuhan Yesus Kristus datang akan dihidupkan. Amin. Nah saudara, kita dihidupkan bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia, kamu diselamatkan. Selamat di sini bukan cuma berjalan dari sini ke Mandiraja dan sekitarnya, tetapi selamat sampai kita ini mencapai cita-cita
Cita-citanya siapa nih? Bapak yang di surga menyediakan tempat. Yang punya cita-cita untuk umat itu masuk surga adalah Bapak yang di surga. Kalau cita-cita Bapak di surga ini diterima, cita-cita itu akan terlaksana. Ini kerajaan surga itu. Ini abadi, saudara. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan kita tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Ya toh, ayat ini kan jelas. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Jadi di surga itu kita bersama-sama Yesus Kristus pemilik surga. Amin. Nah saudara, kita akan membaca Efesus pasal yang kelima. Efesus pasal 5 ayat 14 sampai ayat 21 itu ada beberapa hal yang kita harus perhatikan baik-baik. Silakan. Efesus pasal 5 ayat 14 sampai 21. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Ya, sekarang saudara percaya sudah dihidupkan, sudah bangkit jiwa saudara. Roh Kudus yang telah membangkitkan Kristus bila sekarang berkarya dalam hidup kita, membangkitkan iman kita, membangkitkan pengharapan kita, kasih kita kepada Dia. Dan kalau kita bangkit iman kita, kalau pengharapan kita fokus kepada Dia, haleluya, dikatakan Kristus akan bercahaya di dalam hidup kita. Amin. Bercahaya berarti Kristus Sang Roh Kudus menerangi jalan hidup kita. Amin. Kalau di situ kata-kata bercahaya berarti sekitar kita ini diliputi kegelapan. Dikatakan bangkitlah dari antara orang mati. Padahal kita tidak tinggal di kuburan. Kita kadang-kala ada di pasar, kita ada di lingkungan. Tetapi firman katakan bangkitlah dari antara mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Bangkit imannya. Yakini Tuhan beserta kita. Mengikut Kristus itu yang dipandang Kristus, jangan manusia. Kalau manusia kita kecewa. Kalau yang menjadi figur itu Kristus. Kristus. Sekalipun kita banyak mengecewakan Dia, Dia itu tidak pernah mengecewakan kita. Amin. Haleluya saudara. Dia mah baik. Kita sering mengecewakan, tetapi Dia selalu dekat dengan kita. Dia selalu menuntun langkah kita. Sebab itu ayo bangkit. Percayalah. Tema minggu sebelum kemarin saudara Filipo yang melayani, waktu saya melayani itu dikatakan firman temanya adalah bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Bersukacita senantiasa, padahal manusia menghadapi ya untung, ya rugi, ya susah, ya seneng. Nek pas seneng sih sukacita gampang, tapi nek pas susah. Tapi disini katakan bersukacita senantiasa di dalam Tuhan.
Sukacita di situ ada unsurnya, ada iman, yakin Tuhan menyertai kita. Bersukacita, aku yakin Tuhan menolong ini. Masalah ini kecil di hadapan Tuhan. Dia memberikan tubuh jiwa rohnya untuk aku. Surga disediakan untuk aku. Apalagi masalah ini sangat kecil. Itu bersukacitanya karena Tuhan senantiasa menyertai. Amin. Nah saudara, bangkit ayo. Imannya bangkit. Di antara mati. Ya kondisi Efesus pasal 2 tadi. Yang membuat orang-orang jiwanya mati itu adalah perbuatan-perbuatan dosa. Secara tubuh hidup, tetapi hubungan dengan Bapa di surga terputus. Sehingga supaya tidak putus, dia segera turun mencari kita ini loh. Sampai direlakan tangannya dipaku. Bukan karena dia mencuri, bukan karena dia berbuat jahat, tetapi karena mengasihi kita yang jahat ini. Amin. Dia mati karena untuk kita yang jahat ini. Saudara kita ini yang wajahnya ini bermacam-macam ini, ya kan? Tapi saudara itu istimewa di hadapan Tuhan. Dicari sampai dia mempertaruhkan nyawanya demi kita. Saudara, coba saudara renungkan. Kalau kita dipilih Tuhan bukan karena kebaikan kita, Efesus mengatakan, karena anugerah Tuhan. Kita yang seperti ini, saudara. Kita ini disediakan surga sekarang di sana. Loh kok Bapak tahu? Yohanes Rasul yang ngasih tahu. Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai ke 6 itu. Aku datang kepada Bapa yang menyediakan tempat untukmu. Amin. Saudara percaya disediakan tempat di surga? Amin. Jadi tidak usah khawatirlah menghadapi hari-hari ini. Percayalah. Kalau Bapak Ibu ingat ya, situasi yang membingungkan, situasi zaman sekarang ini, di mana-mana orang ketakutan mati karena penyakit. Padahal pemerintah itu memiliki cita-cita untuk meningkatkan kemajuan di berbagai lini, baik ekonomi, pembangunan dan sebagainya, pendidikan sudah direncanakan. Kok terjadi seperti ini? Kalau saudara ingat zamannya Yusuf di Mesir, Firaun itu bingung. Saya tuh punya rencana seperti ini, mimpi seperti ini, bagaimana cara mencetuskan? Artinya itu apa? Tapi setelah muncul Yusuf, makna mimpi itu diartikan. Akhirnya Firaun itu tenang. Siapa tahu kalau saudara semua yang saat ini diperhatikan Tuhan ini, saudara bangkit menggenapi Yusuf akhir zaman. Saudara berbicara sekelima kata seperti Yusuf waktu di Mesir itu, saudara jadi berkat. Amin. Yusuf itu mengelola panen raya, dipercaya oleh Firaun selama 7 tahun. Panen raya gandum itu, panen. Belum pernah panen seperti itu. 7 tahun kelimpahan. Yusuf katakan setelah 7 tahun mengalami kekeringan, tidak ada panen gandum. Sebab itu sang raja, tuanku Raja Firaun, sekarang sediakan lumbung-lumbung yang besar-besar untuk menimbun gandum-gandum. Nah,
yang 7 tahun masa sukar tidak ada panen itu, minggu lalu kan ada skemanya itu, skema Kitab Wahyu. Kitab Wahyu itu digenapi selama 7 tahun nanti. 7 tahun itu dibagi menjadi 2 bagian. 3,5 tahun itu pra-aniaya. Pra-aniaya baru pra. Setelah selesai pra-aniaya, aniaya besar 3,5 tahun kemudian. Tetapi, nah ini ada tetapinya. Sebelum masuk aniaya besar, saudara yang bangkit imannya, bangkit pengharapannya, bangkit kasihnya kepada Tuhan, kepada sesama, saat itu sudah diangkat oleh Tuhan, lari. Wahyu pasal 12 ayat 6, ayat 14, ke padang gurun. Disediakan di tempat di sana 3,5 tahun. Kalau Wahyu pasal 12 katakan 1 masa, setengah masa, dan 2 masa. Jadi 3,5 masa. Jadi di sana nanti kesukaran besar, pada umum katakan zaman antikris. Saudara sudah tidak campur dengan lingkungan yang mengejar-ngejar dan sebagainya. Saudara ada suatu tempat, itu tempatnya di mana? Kalau Yesaya pasal 35 itu dituliskan di situ. Padang gurun, padang pengungsian. Nah, saudara, ini yang Tuhan kehendaki supaya kita bangkit. Supaya apa? Di saat masa sukar berat, saudara punya persediaan untuk lari ke padang belantara, padang pengungsian. Amin. Lari ke sana. Nah, saudara, ini dianjurkan supaya kita ini bangkit dari antara orang mati. Bangkit dari kematian iman. Bangkit dari kematian pengharapan. Bangkit dari kematian kasih. Kita bangkit. Kita sambut. Kita bangun. Terima kasih Tuhan buat anugerah keselamatan yang Kau berikan untuk aku. Nah, saudara, kita akan membaca di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 51 dan 52. 1 Korintus pasal 15 ayat 51 dan 52. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah. Dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi, dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa. Dan kita semua akan diubah. Amin. Ini saudara, ini sudah meningkat pemberitaannya ya. Kalau kita bangkit dari antara mati supaya Kristus bercahaya, menerangi hidup kita. Amin. Bukan cuma nanti di akhirat, enggak. Hari-hari ini kita perlu terang, tuntunan Kristus. Amin. Amin, saudara. Ini. Nah, terus ini kebangkitan yang mana? Kalau udah bangkit imannya, ini pada waktu nafiri yang terakhir. Nafiri yang terakhir itu nafiri yang ke-7. Jadi penggenapan Kitab Wahyu itu ada, tapi tidak banyak saya noleh ke sana. Saya konsentrasi dengar suara Tuhan untuk menyampaikan ini. Silakan saudara dengarkan ini, nafiri trompet itu bunyikan, itu yang terakhir. Orang-orang mati di dalam Kristus dibangkitkan. Amin. Yang masih hidup diubah. Sekarang 1 Tesalonika pasal 4 14 sampai 18. 1
1 Tesalonika pasal 4, 14 sampai 18. Silakan. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia, dengan Kristus. Terus, ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. amin. Yang mati dalam Kristus ini terjadi kebangkitan orang mati di dalam Kristus itu di saat Kristus datang yang kedua kali nanti. Pengangkatan atau rapture ini terjadi setelah zaman antikris itu selesai. Jadi kita yang masih hidup, kalau diizinkan Tuhan, masih hidup yang tinggal di padang belantara, itu akan diubah, tidak mendahului. Yang mati di dalam Kristus, sekalipun itu sudah ribuan tahun yang lalu, baik orang-orang kudus sejak zaman Adam, itu nanti akan dibangkitkan. Letak atau posisi kebangkitan, nah, gambarnya hilang, hilang. Tapi karena saya tidak pesan, yang mati dalam Kristus bangkit. Yang masih hidup tadi yang di padang gurun itu diubah pakai tubuh kemuliaan, diangkat oleh Allah, nanti bersama-sama dengan Dia di angkasa, dikumpulkan di sana untuk selama-lamanya. Ada tahapnya lagi. Setelah itu penggenapan firman Tuhan, masuk pesta kawin anak domba. Itu Wahyu pasal 19. Masuk pesta kawin anak domba. Setelah selesai masuk pesta kawin anak domba, 2 Korintus pasal 5 ayat 10, Kristus membuka pengadilan kursi Kristus. Dipanggil satu persatu. Siswanti ada dalam Gusti. Iki pahalamu, kesetiaanmu, nglakoni sabdane Gusti. Nggih matur nuwun. Firi dalam Gusti. Ini pahala. Jadi pengadilan di kursi Kristus itu menentukan pahala atau hadiah. Apa yang kita lakukan selama di dalam Tuhan itu dicatat. Itu merupakan tabungan dibuka terakhir. Merupakan suatu kemuliaan. Amin. Nah, setelah itu turun bersama-sama dengan Kristus. Itu Wahyu pasal 19. Turun dengan Kristus. Di sana kalau saudara baca dari ayat 17, nanti antikris dan nabi palsu itu ditangkap. Hidup-hidup langsung dimasukkan di dalam lautan api dan belerang, tidak masuk pengadilan. Nabi palsu dan antikris masukkan ke sana. Orang-orang yang lain, saudara baca tuh, baca dulu ya. Nanti masih ada 2 bacaan lagi. 1 ya. Ayat 17 mulai. Wahyu 19 ayat 17 mulai. Wahyu pasal 19 ayat 17. Binatang serta nabinya dikalahkan. Lalu aku melihat seorang malaikat berdiri
di dalam matahari, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada semua burung yang terbang di tengah langit. Katanya, marilah ke sini dan berkumpullah untuk turut dalam perjamuan Allah, perjamuan yang besar, supaya kamu makan daging semua raja, dan daging semua panglima, dan daging semua pahlawan, dan daging semua kuda, dan daging semua penunggangnya, dan daging semua orang, baik yang merdeka maupun hamba, baik yang kecil maupun besar. Dan aku melihat binatang itu dan raja-raja di bumi serta tentara-tentara mereka telah berkumpul untuk melakukan peperangan melawan penunggang kuda itu dan tentaranya. Maka tertangkaplah binatang itu dan bersama-sama dengan dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya, dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Ya, terus? Dan semua orang lain dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu, dan semua burung kenyang oleh daging mereka. Terima kasih. Jadi ini terakhir. Zaman antikris, Tuhan itu mungkasi semuanya. Antikris dan nabi palsu ditangkap hidup-hidup, dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang. Setelah itu, orang-orang yang menghina, menginjak-injak darah Yesus Kristus dibunuh dengan pedang yang keluar dari penunggang kuda putih. Namanya adalah yang adil dan yang benar, yang maha kuasa, Yesus Kristus Tuhan. Setelah itu, saudara baca Wahyu 20. Ini bagi orang-orang yang sekarang mengalami kebangkitan iman, pengharapan dan kasih pada Kristus. Lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga, memegang anak kunci, jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga, si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya. Nah, ini iblis, setan itu ditangkap, dirantai, terus dimasukkan ke dalam jurang maut yang terdalam selama 1000 tahun. Lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan memetrekannya di atasnya supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sedikit waktu lamanya. 4. Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya. Kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tanda pada dahi dan tangan mereka, dan mereka hidup kembali dan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun itu. Inilah kebangkitan pertama. Berbahagialah dan kuduslah ia yang mendapat bagian dalam kebangkitan pertama itu. Kematian yang kedua tidak berkuasa lagi atas mereka, tetapi mereka akan menjadi imam-imam Allah dan Kristus, dan mereka akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan dia 1000 tahun lamanya. Amin. Jadi kebangkitan yang terakhir ini adalah kebangkitan di dalam Kristus yang kita bicarakan. Dibangkitkan untuk mendapatkan rahmat anugerah hidup kekal bersama Kristus. Amin. Nah, saudara, ini adalah kebangkitan yang pertama sebelum masuk di surga. Masih dianugerahi hidup di bumi ini 1000 tahun lagi. Namanya adalah kerajaan 1000 tahun
damai. Ini bagi orang yang masih hidup di satuan Spiritus datang, dan bagi orang-orang yang tetap beriman sampai Tuhan panggil. Baik para rasul yang dipenggal lehernya karena kesaksian Yesus, saat itu dibangkitkan. Amin. Sebab itu saudara, kalau saudara percaya pada Kristus itu, firman mengatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Bukan kamu yang mengasihi aku, tetapi aku yang mengasihi kamu. Amin. Jangan sia-siakan kasih Bapa ini. Saudara, kebangkitan yang pertama ini harus kita dapatkan. Karena kematian yang kedua atau kebangkitan yang kedua itu tidak akan menguasai. Kebangkitan kedua, saudara, itu setelah kerajaan 1000 tahun damai, untuk orang-orang yang tidak menerima anugerah kuasa darah Yesus Kristus. Mereka akan dibangkitkan. Kalau saudara baca Wahyu pasal yang ke-20 ini ayat 11 sampai 15. Hukuman yang terakhir. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit, dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Nah, setelah kerajaan 10 tahun damai, bumi, langit, bumi ini digulung, dibakar. Tidak ada tempatnya, yang ada tahta Allah, aras putih. Dia duduk di tahta itu, dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Di kematian kedua itu adalah lautan api. Ya terus? Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Ya, terima kasih. Jadi yang masuk pengadilan aras putih ini adalah orang-orang yang mengalami kebangkitan yang kedua ini. Lantas orang-orang yang sudah masuk di kerajaan 1000 tahun damai tadi kemana? Dipindahkan di langit baru, bumi baru. Namanya surga kekal. Amin. Kemurahan Tuhan untuk kita saat ini mendengarkan firman ini. Mari saudara, kita bangkit dari kematian iman. Kita bangkit dari kematian pengharapan. Kita bangkit dari kematian kasih. Karena Bapa yang di surga itu mencari kita. Setelah dicari ketemu, disediakan tempat di surga. Kalau firman nanti digenapi, saudara yang akan menjadi pelaku firman. Amin. Sebab itu pujian tadi mengatakan Dia sanggup. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Roma pasal 8 ayat 11 tadi mengatakan, jika roh Dia yang telah membangkitkan Kristus dari antara mati diam di dalam kamu, Dia akan membangkitkan tubuh yang fana, yang sudah dikuburkan. Kalau yang seizin Tuhan mati dalam Kristus, nanti akan dibangkitkan dengan penuh kemuliaan. Yang masih hidup tadi juga dipimpin Roh Kudus yang membangkitkan tubuh Kristus ini di padang gurun, diubah pakai tubuh kemuliaan. Roh Kudus yang maha besar, Roh Kudus yang maha sempurna ini
hendaklah selalu kita minta hadir dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita akan mempersiapkan diri untuk menerima perjamuan suci. Nanti saudara Filipo akan melayani perjamuan suci. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan bagimu. Terima kasih Tuhan buat kematian-Mu di Kalvari. Tubuh, jiwa, roh-Mu Kau relakan untuk kami umat-umat-Mu. Kami terima kuasa korban, sehingga tubuh, jiwa, roh kami mendapatkan janji pemeliharaan Tuhan. Sampai Tuhan datang. Terima kasih. Kita angkat tubuh Tuhan. Dengarkan firman-Nya dalam Injil Matius pasal 26 ayat 26 sampai 28. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak.
kita angkat cawan minuman yang berisi tetes-tetes darah Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian, yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita akan terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat dan syukur selalu bagi Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat uluran tangan-Mu. Terima kasih buat penyertaan. Terima kasih buat perlindungan-Mu. Terima kasih oleh kuasa darah Yesus Kristus. Tingkap-tingkap langit terbuka karena kuasa darah Yesus Kristus. Tingkap-tingkap langit terbuka, pintu-pintu berkat pertolongan dari Tuhan terbuka di dalam nama Yesus Kristus. Kuasa darah Yesus Kristus mempersatukan yang tercerai-berai. Kuasa darah Yesus Kristus menghapus dosa-dosa. Kuasa darah Yesus Kristus mendatangkan jiwa-jiwa berduyun-duyun datang menyembah Engkau di tempat ini. Di dalam nama Yesus Kristus, oleh kuasa darah Yesus Kristus dan kekuatan penderitaan bilur-bilur-Mu yang sakit Tuhan sudah sembuhkan. Amin Tuhan. Amin. Yang lemah Tuhan sudah kuatkan. Yang susah Tuhan sudah hiburkan. Yang hidupnya terancam Tuhan sudah rajut aling lindungi dengan kuasa-Mu. Damai sejahtera yang dari Tuhan melimpah-limpah. Anak-anak sekolah dari TK sampai perguruan tinggi, anugerahkan kekuatan, kesehatan, anugerahkan otak yang jenius, brilian, sukses dalam cita-cita. Dana-dana yang dibutuhkan Tuhan mencukupi. Sebab itu Engkau senantiasa memberkati segala pekerjaan usaha anak-anak-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Pertolongan Tuhan turun, berkat-berkat Tuhan dicurahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua anak-anak-Mu yang datang diberkati. Anak-anak-Mu yang tidak bisa berkumpul saat ini Kau berkati. Lawat mereka. Kalau mereka akan mendengarkan rekaman khotbah lewat video, Tuhan berkati mereka. Lawat hidup mereka sebagaimana Engkau telah melawat kami, membebaskan kami, menolong kami di dalam nama Yesus Kristus. Penderitaan apapun yang mereka alami, Tuhan sudah rela menderita di kayu salib sehingga penderitaan kami akan akhiri dengan penuh kemenangan yang dari Tuhan. Haleluya Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapak. Berkati masyarakat Purwonogo, berkati bangsa negara Indonesia, berkati hamba-hamba-Mu yang di berbagai pulau di Indonesia, berkati hamba-hamba-Mu yang di berbagai benua di jagat raya ini. Engkau pakai mereka menjadi alat-alat. Berkati pemerintahan bangsa negara Indonesia, dari pejabat pusat sampai di daerah-daerah, diberkati oleh Tuhan. Purwonogo diberkati perlindungan yang dari Tuhan. Diberkati masyarakat yang tentram, berkati masyarakat yang sehat-sehat, diberikan kesejahteraan yang dari Tuhan. Anak-anak-Mu sebentar akan tinggalkan tempat ibadah, pulang ke rumah tangga masing-masing. Mohon penyertaan dan perlindungan dari tempat yang mati itu atas kehidupan anak-anak.
Dijauhkan malapetaka, musibah, bencana, kecelakaan, Tuhan jauhkan. Perintahkan para malaikat untuk menjaga di segala jalan anak-anak. Tuntun anak-anak, berkati anak-anak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, sekarang terimalah berkat anugerah, damai dan sejahtera dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus. Berkat-berkat yang terbaik dari tahta Allah dicurahkan untuk saudara, untuk kita semua. Sekarang sampai Tuhan datang yang kedua kali, Allah Roh Kudus menghibur, menguatkan, meneguhkan kita, mendidik kita dalam segala hal. Allah Roh Kudus menjadi penuntun dalam kehidupan kita. Allah Roh Kudus bercahaya dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba mohon berkat-berkat. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati kita semua.